Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali kita di gameplay Human Resource Machine ya guys ya. Ya jadi pada kali ini kita akan lanjut ke level yang berikutnya setelah kemarin kita sudah menyelesaikan eh level yang cukup easy ya. Lupa lagi namanya, kita cek aja. Ya kalau nggak salah tuh ya kemarin tuh kita mencari nilai terkecil ya dari suatu deret zero terminated string. Oke, sekarang kalau nggak salah kita masuk opsional. Nah iya ya, ada pilihan di sini. Apa kita mau milih yang opsional di sebelah sini ya kan, yang dia tidak ada lanjutannya di atas ini, atau kita mau pilih yang wajib seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat urutannya yang opsional dulu ya guys ya. Nah, sebagai gamer sejati ya kan, alangkah baiknya kita selesaikan sesuai urutan gitu ya guys ya. Jadi meskipun optional ini lebih advance, ya why not gitu kan. Kita selesaikan dengan jantan seperti itu. Let's go kita ke modul ya. Nah, oke, jadi ini sudah pasti isinya adalah modulus ya, atau sisa bagi. How many hours of work can you fit in one day? Oke, not enough. There's always a reminder of unworked hours. Oke, good thing we have this optional night shift to cram in more. Oke, jadi nggak tahu apakah itu sebagai bentuk sindiran ya terhadap jam kerja lembur gitu kan di corporate mania gitu. Oke. Ya, jadi intinya di sini kita masuk ya ke inti dari apa namanya? Inti dari level kali ini. For each two things in the inbox, outbox the remainder. Nah, bener ya. Jadi kayak kita outbox remindernya atau sisanya gitu ya. Sisa dari apa? Yang akan menjadi hasil ketika kita divide atau membagi angka yang pertama dengan angka yang kedua. Oke, berarti di sini kita hanya menggunakan dua angka. Oke, don't worry, you don't actually have to divide, and don't worry about negative number for now. Oke, jadi kita di sini nggak perlu mendivide karena apa? Ya karena seperti yang kita tahu ya, yang namanya sisa bagi itu kita nggak perlu membagi sama sekali sebenarnya, karena hasilnya itu bukan hasil pembagian, tapi hasil dari sisanya gitu, sisa yang nggak dapat terbagi gitu ya. Contoh, 8 dibagi 2. Hasilnya berapa? 4 ya kan? Apakah ada sisanya? Nggak ada ya, habis ya, 4 itu udah bulat gitu loh. Jadi itu yang dimaksud dengan sisa bagi. Tapi coba kita apa namanya, cari info lebih lanjut di sini. Yes, I can tell enterprise worker I will become in about 25 years either. Udah gitu. Astaga, sangat tidak membantu ya. Kita kayak simple aja, oke. If your inbox is 52532906, hasilnya 1220. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Misal inboxnya 52 dulu lah, 52 dulu. 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Kita hanya bisa membagi empatnya doang kan, ya kan? Kita hanya bisa membagi 4 per 2-nya aja gitu. Jadi 5 dibagi 2 ya kan, itu hasilnya sama dengan 2 ya kan. 2 itu karena hasil dari 4 dibagi 2-nya, berarti sisanya berapa gitu kan. Berarti yang nggak bisa kita bagi ini, berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1 gitu ya. Sisanya adalah 1, seperti itu. Itu contohnya ya. Terus 5 bagi 3 juga sama. 5 bagi 3 yang bisa dibagi hanya 3-nya doang gitu ya. Berarti yang bisa dibagi cuma 3 bagi 3-nya tok gitu. Artinya sisanya berapa yang masih nyisa gitu ya, yang nggak bakal bisa dibagi, yaitu si 2-nya gitu ya. Sisanya dari 5 dikurang 3 sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang coba yang 2 dan 9. Kalau 2 dan 9 ya kan, ini angka yang dibaginya malah lebih kecil. Kalau angka yang dibagi lebih kecil, ya kan, artinya apa? Artinya dia dibagi menjadi satu pun nggak bisa gitu ya. Dibagi menjadi satu pun nggak bisa. Sehingga hasilnya kan pasti nol ya kan. Berarti nggak ada yang bisa dibagi. Sisanya berapa ya? Otomatis sisanya adalah 2 itu sendiri ya kan. Karena 0 dikurang 2 sama dengan 2 gitu. Terakhir 0 dibagi 6. Nah, kalau 0 dibagi 6 hasilnya berapa? Ya hasilnya 0 ya, 0 dan nggak ada sisanya sama sekali gitu. Berarti kita akan mengunbox hasil 0 seperti itu. Itu ya. Jadi itu gambarannya ya kan. Kalau mau lebih jelas ya kita akan selesaikan di sini. Oke, jadi karena dia sama sekali nggak ada operasi pembagian di situ, kita bisa menggunakan apa? Yes, kayak tadi ya yang udah kita singgung, kita bisa menggunakan pengurangan gitu loh. Pengurangan sehingga setiap kali angka ini dikurangi, misal 8 dikurangi dengan 2 ya kan. Artinya artinya si 2 ini menjadi, ya artinya si 2 ini menjadi pembaginya dulu untuk yang pertama kalinya ya kan. Kemudian kalau misal masih ada sisa, dikurang lagi dengan 2, dikurang lagi dengan 2 dan seterusnya hingga habis gitu ya, hingga habis. Kalau misalnya dia memang benar-benar habis, berarti pasti hasilnya 0 gitu ya. 0 yang akan kita outbox. Nah, contoh kalau 8 di modulus 2 gitu ya, itu kan pasti hasilnya habis. Berarti kalau misalnya kita kurangi terus-menerus, misalnya di sini kita inbox dulu, habis itu kita copy itu di 0 dulu aja.
habis itu kita inbox lagi, ya kan? Baru kita kita mau membagi 8-nya dengan 2, ya kan? Artinya 8 yang kita akan kurang dengan 2, berarti nggak bisa kita langsung sub, harus kita copy itu di sebelahnya dulu seperti ini, baru kita copy from yang di sini, ya kan? Lalu kita sub dengan yang di sebelah sini, nah gitu ya, dengan yang si 2-nya gitu. Oke, lalu kita jump yang ini, ya kan? Kita sub terus, ya kan? Hingga dia mendapatkan hasil habis dibaginya, ataupun kalau nggak habis dibagi otomatis dia akan menghasilkan minus seperti itu ya. Contoh 8 kita letak dulu, baru 2-nya ditaruh sini, ya kan? Baru 8-nya kita kurang dengan 2. Oke, yang pertama masih ada, masih plus juga, lalu 0. Nah, habis ya. Ketika 0 itu berarti dia kalau misalnya udah hasilnya 0, artinya dia udah habis dibagi dengan si 2-nya ya, dengan angka pembaginya, maka kita outbox yang hasilnya 0 seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya hasilnya udah 0, kita letakkan di sini ya. Nah, sub ketika dia udah 0, maka yang kita outbox kan adalah si 0-nya itu sendiri ya. Berarti jump if 0 langsung kita outbox seperti itu. Ya, cuman segitu doang ya. Jadi kita nggak akan mau outbox hasil dari hasil dari pembagian, kita akan mau outbox hasil dari pengurangannya hingga dia habis dibagi seperti itu. Oke, sekarang ada kasus seperti ini. 6, ya kan, di modulus 4. Kalau 6 modulus 4, ya kan, apakah dia akan habis? Enggak ya, enggak habis ya. 6-nya itu yang bakal bisa dibagi 4 cuman 4 doang, ya kan. Sisanya 2 lagi, sisanya ini nggak bisa, berarti 6 modulus 4 itu hasilnya 2, seperti itu ya. Nah, gimana cara kita mendapatkan 2 dari mengurangkan 6 dan 4 ini? Coba kita tes dulu ya, bagaimana caranya. Nah, kita lihat di sini 6, kemudian 4, lalu kita kurangkan 6 dengan 4. Oke, ini hasilnya 2. Nah, ini adalah hasilnya ya kan, 2. Oke. Lihat ya tadi ya, ketika kita kurangkan yang kedua kalinya, ya kan, dia langsung menjadi minus. Minus berapa? Minusnya itu akan sama dengan hasil sebelum kita kurangkan lagi gitu ya. Ya kan, itu si 2 tadi. Oke, kok tadi langsung ke stop ya, atau kita ulang dulu, kita debug aja nanti. 9 dengan 2. Kalau 9 dengan 2 ya kan, berarti yang bisa dibagi hanya 8-nya aja. Berarti modulus sisa baginya adalah 1. Oke, sisa baginya adalah 1 ya. 1 ini ya kan, kita kan nggak bisa mendeklarasikan apapun di codingan ini ya kan, karena kalau misalnya dia masih plus, dia akan terus ngejam seperti itu. Nah, sehingga baru ketahuan dia memiliki sisa bagi ketika dia maju 1 langkah lagi di sini. Nah, baru ketahuan ya. Hasil minusnya ini akan sama dengan sebelum dikurangi yang terakhir kalinya gitu ya. Artinya pas udah minus baru ketahuan dia sisanya berapa kan. Berarti kita bisa letakkan tadi ya, kalau misalnya kita udah dapat hasil minus, gimana cara supaya kita dapat hasil plusnya? Berarti tinggal kita jumlahin balik gitu ya, sehingga dapatlah hasil si 1 ini gitu. Coba, artinya ketika dia sudah menghasilkan angka minus gitu ya, kita taruh di sini jump if negatif gitu ya. Nah, jump if negatif langsung kita turunkan ke add. Nah, kita tambah dengan hasil yang di sini ya kan, yang sebelumnya tadi. Berarti kita mau mengambil nilai sebelum kita dapat minus gitu ya. Nah, itu tinggal kita add aja langsung gitu ya, add dengan angka yang sama, karena kan dia akan menghasilkan angka yang sebelumnya tadi seperti itu. Add, kita dapat hasil nilai modulusnya berupa plus tadi ya, baru kita outbox. Udah sederhana ini harusnya ya. Oke, 13, coba kita cek apakah betul ada 13 di sini. Optimization challenge-nya 12 guys, 12. Apakah ada yang bisa kita persingkat? Oh, bisa dong, ini nggak perlu pakai outbox di sini guys. Langsung aja nggak sih kalau 0 kita ke bawah sini. Udah gitu doang ya. Oke, coba kita tes sekarang ya. 7 modulus 3, otomatis yang bisa dibagi hanya 6 aja. Sisa berapa? Cuma 1 biasanya ya. 7 kurang 6 sama dengan 1. Coba kita tes. 4, 1. Nah, 1 ya, itu adalah sisanya. Nah, jadi tinggal kita tambahkan dengan angka yang sama di sini, seperti itu. Baru ketahuan lagi hasilnya. Oke, 9 dengan 4. 9 dengan 4 berarti sisa 1 juga ya. Nah, betul ya, sisa 1. Nah, kita tambahkan lagi sehingga dapat lagi 1 seperti itu.
Oke, 3 dan 9. Karena 3 itu nggak bisa dibagi satu pun ya, langsung minus. Nah, dibalikin lagi ke hasil yang tadi. Gitu deh. Easy ya. 0 dan 1 ya ada fix 0 ya. Karena 0 dibagi 1 pasti hasilnya habis gitu. Hasilnya 0 gitu ya. Nah, langsung minus. Tambahin lagi 0. Udah deh, gitu doang guys. Easy peasy. Coba kita cek apakah hasil yang memuaskan. Meskipun ini advance, tapi ternyata nggak yang sulit itu juga ya kan. Ternyata modulus yang di sini cuma tinggal dikurang-kurang doang. Kalau misalnya udah sampai minus gitu ya, atau udah sampai 0 gitu, itu tinggal kita outbox gitu ya. Kalau yang minus berarti kita tambah dulu dengan angka yang terakhir sehingga dia dapat hasil yang sesuai dengan sisa baginya. Seperti itu guys. Oke, gitu aja untuk kali ini ya guys ya. Nah, kita bisa lanjut ke cumulative countdown, baru small divide dan seterusnya gitu. Oke deh, itu aja untuk penyelesaian level kali ini ya. Memang cukup, kalau misalnya kita lihat dari segi konsep mungkin cukup kompleks gitu kan, tapi kalau misalnya kita mau menyederhanakannya ya dengan logika-logika yang lebih sempit gitu, nah itu sangat-sangat luar biasa mudah seperti itu. Oke, itu tadi ya, yang penting kita udah menyelesaikannya dan sudah mendapatkan kedua challenge optimization-nya ya kan. Jadi ya cukup sekian untuk kali ini, sampai jumpa di level berikutnya. Dadah guys, thank you.